yang harus diperhatikan pada masing-masing korlap, karena sebentar lagi kita akan memasuki tahap yang mana yang kita sebut persiapan untuk pelatihan para korlap. Dan selesai pelatihan daripada korlap itu sendiri, korlap diwajibkan untuk mentraining para mitranya. Dan not kedepannya harus diperhatikan apa yang kita dapat dari pelatihan, mohon dipahami dengan seksama. Tidak ada yang jalan-jalan, tidak ada yang bercanda, semua fokus kepada pelatihan. Ya, ini tolong diperhatikan lagi. Jangan lagi ada yang bermain-main lagi dalam hal pelatihan. Yang pertama, siapkan SK korlap sebagai akses untuk masuk ke tempat atau ke ruang pelatihan. Tolong dipersiapkan, jangan sampai ada yang tertinggal SK korlapnya. Yang kedua, untuk kekompakannya, yang sudah memiliki rompi harap kalau bisa dipakai ya untuk nanti pelatihan, biar bisa pada tahu, oh ini korlap dari binaan Keinas, jadi sudah ada kelihatan, jadi nggak perlu lagi nanti saya harus cari sono sini kemari, mana korlap, harus teriak-teriak lagi. Kumpul di satu titik, jangan bisa. Dan kita usahakan kita ada di barisan paling depan. Kalau kemarin itu kita tidak ada barisan paling depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang, ada yang di pinggir, kadang bahkan ada yang di kolam renang. Ya, untuk itu makanya fokus nanti satu tempat, kemungkinan besar nanti disekat ya kayak ya, nanti disekat-sekat untuk pelatihannya. Dan tolong ini diingat baik-baik, jangan sampai ada yang luput daripada apa yang diberikan dari hasil pelatihan itu sendiri. Karena apa? Sebagai bekal kita juga untuk melatih para talent nanti di bawah kita. Dan saya minta lagi sekali lagi untuk kepada para korlap, tolong data mitranya berikut alamat dan nomor teleponnya diserahkan kepada kami yang ada di sini sebagai bahan data. Nah, dan untuk kelengkapan dari masing-masing mitra itu juga tolong diperhatikan ya. Syarat pendaftaran dari mitra tolong diperhatikan, tidak lagi seperti pada saat gelombang pertama. Kita akses sekarang ini kemakin kemari ini akan semakin diperketat ya, mengingat banyaknya permintaan mitra yang ingin bergabung. Jadi mohon diperhatikan untuk kelengkapannya. Dan semuanya itu nanti juga semuanya waiting list, menunggu kelengkapan dari mitra dan menunggu berapa persen yang bisa hadir, karena semuanya itu masing-masing. Saya tinggal dulu ya. Bentar ya. Ya, untuk kelengkapannya tolong diperhatikan. Syaratnya lebih lengkap lagi. Tidak cuma KTP dengan kartu keluarga, tapi harus juga dilengkapi dengan surat nikah, NPWP dan SIM-C yang masih berlaku. Buku nikah itu hanya untuk yang sudah menikah ya. Kalau yang belum menikah ya jangan nikah dulu, gak ada masalah, nggak perlu itu. Nah, kalau yang buku nikahnya dua gimana? Ya satu aja taruhnya, nggak usah dua-duanya taruh ya. Jadi kesiapannya nanti ke depannya, karena persiapan nanti untuk pelatihan di tanggal 21-22 ada yang menggunakan kendaraan roda 2 dan ada yang menggunakan kendaraan roda 4, bahkan ada yang menggunakan bis. Silakan masing-masing koordinasikan kepada yang sudah ditunjuk sebagai koordinator pemberangkatan. Yang pakai bis silakan hubungi Bang Salam, mungkin yang pakai kendaraan roda 4 nanti
siapa. Untuk kendaraan roda 2 itu ada Bang Aput yang mengkoordinir kendaraannya, keberangkatannya itu dimulai dari jam berapa dan titik kumpulnya di mana, ya Bang Aput ya. Ya, bagi yang pakai menggunakan kendaraan roda 2, koordinasikan dengan Bang Aput. Dan bagi yang ingin menggunakan kendaraan angkutan umum atau bis atau kereta api, ada Bang Sandi Sanjaya yang insya Allah dia bisa membantu untuk sampai ke tujuan. Acara kita itu nanti akan dilaksanakan pada pukul 9 pagi. Jadi tolong diperhatikan, jam 9 pagi kita sudah berada di Pondok Pesantren Al-Baghdadi. Karena kita 2 hari pelatihan itu, Sabtu dan Minggu. Sabtu dimulai pukul 9, selesai pelatihan kita istirahat makan segala macam bengek, dan dilanjut dengan zikir manakib. Ya, selesai zikir manakib, silakan yang mau istirahat. Nanti di sana tempat kita kumpulkan, kita siapkan untuk tempat istirahatnya. Ya, dan tidak ada lagi di dalam arena pelatihan atau di area pelatihan orang dari luar. Khusus korlap yang sudah mempunyai SK, ya, yang belum mempunyai SK tidak bisa masuk ke dalam area pelatihan. Dan setelah pelatihannya sendiri, saya mohon kepada seluruh korlap yang ada, ya, untuk saling membantu dalam hal nanti mentraining para mitranya. Mungkin sebagian korlap itu ada yang pengetahuan atau ilmunya, menangkap ilmunya lebih cepat, dan ada juga yang lambat. Makanya butuh bantuan saling kerjasamanya antara sesama korlap. Ya, jangan berpikir, wah ini bodoh, ini pintar, tidak usah. Sama-sama kita, karena tujuan kita satu. Bagaimana semuanya mitra itu bisa bekerja hingga mendapatkan ekonomi yang lebih baik. Ya, diperhatikan lagi, tolong seluruh korlapnya untuk saling bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Ya, dan kembali lagi saya ingatkan, data mitra yang kita kumpulkan nanti, kita tidak berpikir dia ini dapat berapa. Masing-masing korlap ini tidak semuanya satu kelurahan, betul ya? Betul. Ya, dan itu kita akan switching semuanya. Jadi jangan menganggap, oh ini mitra saya, itu mitra saya. Tidak. Semuanya kita satukan jadi satu, kita kumpulkan, kita arahkan ke wilayahnya masing-masing. Jangan mengaku-ngaku lagi, nanti ini mitra binaan saya, ini mitra rekrutan saya. Siap. Tidak ada, semuanya sama. Siap. Ya, kita saling tutup-nutupi. Yang lebih kita kurangi, kita bantu untuk yang kurang. Benar. Ya. Agar apa? Karena kita punya tugas, satu kelurahan itu minimal 50 mitra. Satu kelurahan, bukan berpencar, bukan misah-misah. Ya, ini harus di-note, harus digarisbawahi dari awal. Kita sudah membicarakan hilir bahwa satu kelurahan minimal 50. Tapi kenyataannya di lapangan itu banyak juga yang satu kelurahan bukan satu kelurahan. Dia mencari mitra 50 bahkan lebih, tapi tidak satu kelurahan. Ya, dan itu kita akan bantu, kita akan switching. Dan kita lihat korlap yang memang kurang dan aktif, kita akan bantu. Tapi kalau korlap yang kurang dan tidak aktif, mohon maaf, SK-nya akan kami bukukan. Ya. Ini harus kami tegaskan. Kenapa? Kita biar paham bahwa kita sama-sama satu rasa, satu hati. Ya, tidak ada perbedaan di sini. Ya, satu komando. Tidak ada yang berpikiran sendiri-sendiri dan tidak ada yang harus memboikot atau berpikir macam-macam dengan hal ini. Semuanya sama kita ratakan demi keadilan kita semua yang ada di bawah binaan Kiai Haji Nasrullah Hasyim MAG. Ya, tolong disimak baik-baik dan harus digarisbawahi, jangan sampai nanti ada kecemburuan sosial antar korlap.
Karena dari awal sudah kita tegaskan dan kita sudah tekankan bahwa korlap yang ada itu nanti masing-masing perkelurahannya. Yang pertama, satu, agar mitra tidak harus jauh-jauh mencari korlapnya. Nanti akan dibuatkan lagi grup-grup baru yang isinya mitra yang ada di dalam satu kelurahan, ya. Yang di luar dari kelurahan itu harus dikeluarkan, dipindahkan ke kelurahannya masing-masing sesuai domisili daripada mitra itu sendiri, ya. Saya rasa paham sampai di sini ya untuk hal-hal itu, ya. Apa ada yang merasa keberatan dengan hal itu? Ya, nggak ada ya. Gimana, setuju? Ya, tidak ada lagi istilahnya saya dapat 70, saya dapat 60, kan seharusnya 50. Rekan kita di bawah masih dapat 30, 40, 45 sekian. Nggak keberatan kalau kita bantu untuk ini, karena hampir semua korlap ini banyak yang saya lemparin data ke korlapnya masing-masing. Data yang masuk ke saya tanya wilayahnya mana, saya lempar ke korlapnya masing-masing. Secara sadar atau tidak sadar, korlap itu pasti ada japrian yang masuk modakan, ya. Betul. Saya di sini melemparkan seluruh mitra, ya, yang masuk lewat saya sesuai dengan korlapnya masing-masing. Tidak mau saya langsung ambil di sini. Kenapa? Saya juga capek. Kalau seluruh mitra datang ke sini, sedangkan kita sudah punya korlap, untuk apa korlap itu dibentuk? Betul. Nah, kalau mitra itu masih harus ke pendopo. Iya benar. Ya, tugas kami di sini ialah merevisi seluruh mitra yang ada, yang nanti kita akan switch ke masing-masing wilayah, masing-masing koordinator lapangan masing-masing. Ya, mengapa saya minta seharusnya hari ini formasi kita lengkap, seluruh korlap itu harus hadir agar kita harus tahu visi dan misi dari tujuan kita, bukan sekedar mencari keuntungan. Ya, tujuan utama kita pertama kita ialah satu, memberdayakan sumber daya manusia yang ada, ya, agar ekonomi dari seluruh mitra yang ada itu bisa Allah angkat. Jadi tidak ada lagi istilah saya dapat mitra banyak, saya dapat mitra sedikit. Tidak ada lagi bahasa rugi dong saya cari mitra banyak-banyak, rugi dong saya, dia itu cuma sedikit dapatnya. Ya, tidak ada lagi masalah hal-hal seperti itu. Ya, ini saya masih lihat masih banyak yang belum hadir. Saya share informasi itu, saya sudah lihat siapa yang baca, siapa aja. Jadi kalau mereka tidak hadir, itu tanggung sendiri resikonya. Ya, mengapa saya selalu membuat sekarang, begitu ada informasi HP atau grup itu saya lock, agar semuanya itu membaca, melihat dan memperhatikan. Jangan begitu ada informasi ditimpa lagi dengan bahasa-bahasa yang lain, dengan candaan. Bukannya kita tidak boleh bercanda, silakan bercanda, tapi perhatikan ketika ada informasi dari Kianas, dari saya atau Bang Fuad, tolong diperhatikan, karena itu penting. Ya, kita tidak melarang mau bercanda, mau berbicara bisnis dan lain-lain, silakan. Tapi setiap ada informasi, tolong jangan ditimpa dengan hal-hal yang lain, agar semua itu korlap paham dan tahu ada informasi apakah hari ini. Ya, jangan sampai saya dengar saya nggak baca, karena isinya bercandaan semua. Ya, saya diam bukan saya tidak memperhatikan, saya selalu perhatikan setiap grup. Saya tahu korlap-korlap yang aktif dan tidak aktif, korlap yang ngeyel dan tidak ngeyel, saya paham. Ya, makanya di sini saya harus berbicara lebih tegas lagi. Ya, bukan saya sok, bukan saya mentang-mentang saya pengurus, mentang-mentang saya admin Jabodetabek, terus saya nanya, tidak seperti itu. Ya,
ini demi kebersamaan kita semuanya. Betul. Ya, ini masih ada sambil nunggu yang lain, boleh sambil isi-isan dulu. Bisa ngapain nih Pak? Ya, nanti boleh yang mau ikut. Mau nanya apa lagi nih? Kayak saya rasa nggak perlu ditanya lagi, orang udah pada pinter ini. Iya, benar. Hah? Udah Benar. pinter ya. Ustaz. Bapak dari mana? Mau tanya apa? Saya dari Bekasi. Dari Bekasi. Yang mau ditanya apa, Pak? Ini di pengangkatan saya itu bukan ditunjuk di wilayah kelurahan tapi di Bekasi. Bapak wilayah Bekasi. Jadi wilayah Bekasi bukan kelurahan. Bukan. Diangkat sebagai Korlap Bekasi untuk wilayah mana belum? Belum, cuma Bekasi, wilayah Bekasi disebut. Bapak diangkat Korlap Bekasi itu ditunjuk dilihat dari KTP Bapak. Domisili. KTP itu Bapak domisilinya di mana? Kelurahan mana, kecamatan mana, atau desa mana? Gitu Pak. Ya semuanya juga seperti itu. Dilihat dari KTP-nya juga. Sebagai Korlap wilayah kelurahan mana? Karena di Bekasi, keanggotaan saya ini semuanya dari Bekasi tapi beberapa kelurahan. Ya, maka dari itu Pak, dari awal kita sudah meminta Korlap itu minimal satu kelurahan 50. Kalau Bapak ada 50 dan lebih dan itu mencar, itu coba kita akan bantu Pak dari data yang kita miliki di pusat. Perekrutan itu kan nantinya itu kita ke mitra itu adalah mereka nanti mencantumkan referral, artinya dari manapun yang kita dapat, seperti saya dapat dari luar desa yang domisili itu kan nanti kita ada kewajiban mereka itu mengisi referral sesuai dengan mereka direkrut dari siapa, seperti itu Pak Ustadz. Nah, menurut apa enggak sebaiknya tetap biarkanlah mereka dapat lokasi dari manapun, yang penting yang kita rekrut adalah nanti menggunakan referral dari Korlap tersebut. Bisa misalkan saya ngambil dari Parung misalkan, karena saya dari Gunung Sindur misalkan, nggak apa-apa, nanti setelah itu dipecah kemana-mana nggak masalah, tapi referral artinya kan mereka yang kita rekrut, jadi artinya Korlap nanti tidak ada yang merasa oh ini rekrutan saya tiba-tiba pindah ke Korlap lain seperti itu. Jadi kan ada referral itu artinya mereka tetap dari rekrutan kita, meskipun mereka bertempat tinggal seperti di Tangerang, mereka seperti di Bogor dan lain-lain seperti itu Pak. Tapi setelah itu ya setelah di referralnya sudah mengambil dari yang merekrut, ya mereka bisa terpisah di mana-mana karena mereka tinggalnya kan nggak satu tempat seperti itu misalkan. Terima kasih. Saya jawab dulu satu-satu ya. Ya biar lebih paham lagi. Untuk referral itu nanti setelah mitra sudah mempunyai akun. Ya betul. Ya betul ya. Bukan Betul. saat ini, tapi nanti. Dan referral itu nanti ditujukan untuk individu, untuk orang-orang yang mau bergabung atau yang ingin menggunakan aplikasi yang kita miliki. Untuk masalah nanti referral itu dikoordinator oleh siapa, kita harus tanyakan lagi ke atas ya. Yang penting gitu ya, sementara ini kita diminta untuk pemerataan domisili ya, kalau Korlapnya masing-masing. Kalau bagian perekrutan itu nanti dapatnya kemana, ke siapa, nanti setelah dia berjalan baru mungkin kita bisa buat seperti itu, karena kedepannya kita masih belum tahu Pak. Karena nanti setiap anggota siapapun itu memiliki kode referral masing-masing. Ya itu. Ya, bukan yang dimanage oleh kita pribadi, tapi perusahaan nanti yang menghitung referral itu sendiri. Makanya diharap seluruh Korlap untuk menjaga mitranya masing-masing. Ya, sebagai apa? Sebelum kode referral kita, sebelum kode referral daripada mitra itu keluar,
mereka harus mendownload atau mengambil referral daripada korlapnya masing-masing. Ya, itu terkait masalah perekrutannya nanti tergantung kebijakan nanti aja. Ini karena bukan ranah saya dalam hal pada referral. Cuma ini hanya sekedar gambarannya saja masalah referral, Pak Slamet. Jadi kedepannya mungkin baru akan kita bicarakan masalah referral. Makanya diminta seluruh korlap itu harus rajin hadir setiap pertemuan maupun dalam hal istiqomah, ya, agar mereka satu sama lain saling paham apa yang disampaikan dari pengurus ataupun dari pusat agar tidak ada kesalahpahaman. Gitu Pak, ya, selamat ya. Ya, oke, baik, masih ada lagi yang pertanyaannya? Mau minum? Yang mau nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya korlap dan juga korlap binaan saya ada. Tapi kenapa saya, karena korlap binaan saya kurang aktif, kurang juga kata tidak pernah dia datang untuk kayak kita berkumpul gini, ya kan? Akhirnya apa? Emang dia udah banyak punya mitra, hampir 35 orang. Saya cabut Pak. Untuk apa? Bakalan mitranya itu pada kebingungan, sedangkan dia sebagai korlap tidak pernah hadir. Saya udah cabut dia, saya keluarin dari korlap, saya ambil semua mitranya, saya jadiin satu dengan mitra saya. Sekarang udah kagak jadi lagi dia korlap. Kenapa saya hampir sekejam gitu? Bukan saya kejam, tapi kalau misal dia tidak bisa memberikan informasi kepada mitranya, lebih baik kita cabut Pak. Itu. Dan yang kedua, saya juga mohon kepada seluruh korlap, mohon jaga nama baik Kiai, jangan kayak tempo hari yang lalu. Itu yang saya kurang suka. Dengan bawa nama Kiai, tapi buat pertanyaan bikin malu. Itu yang saya kagak suka. Itu aja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, udah. Di atas. Jawab dulu apa langsung? Dia menegaskan. Dari Bapak Sandi. Penegasan. Ya, silakan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya menanya dua macam Bang Sandi. Pertanyaan dari mitra saya ini. Ini kan baru ada pengumuman diminta NPWP sama Unika. Mereka mempertanyakan itu fungsi itu Pak Sandi. Sedangkan banyak juga kita orang dari ojol lain kan. Banding-bandingkan di ojol katanya nggak ada dimintain itu, fungsinya untuk apa? Sedangkan kalau NPWP itu udah tahu pasti kita akan dikenain pajak apa tidak nanti dari NPWP itu. Terus buku nikah untuk pengusaha apa gitu? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab lagi untuk Habib Soleh. Berkaitan dengan kelengkapan data mitra ya, termasuk surat nikah, kartu keluarga, dan NPWP, dan dibandingkan dengan ojol-ojol lain ya. Data yang kita butuhkan itu sebagai bentuk untuk kepengurusan BPJS dan kepengurusan yang lainnya ya. Kalau di ojek online lain tidak ada BPJS Pak. Betul. Ya, jadi jangan bertanyakan masalah untuk apa NPWP itu. Sebetulnya seluruh warga Indonesia itu wajib Mempunyai memiliki nomor pokok wajib pajak
bukan berarti wajib membayar pajak, ya, bukan berarti dia wajib membayar pajak punya NPWP itu, karena NPWP itu bisa dikategorikan jika penghasilan dia di bawah daripada standar yang ditetapkan pemerintah, dia tidak ada kewajiban untuk membayar pajak. Tetapi kalau sudah melebihi di atas rata-rata dari penghasilan yang dimiliki setiap warga Indonesia, baru dikenakan biaya pajak. Gitu Pak Habib ya. Ya, kasih. Saya rasa itu jawaban yang bisa saya sampaikan untuk itu untuk NCU. Nanti kan perusahaan yang merapel, jadi bukan lagi kita meter secara perorangan, nanti dikelola oleh perusahaan, ya. Nah, coba masih ada lagi sambil kita santai. Baik Pak Sandi. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan keberangkatan Pak Sandi. Apa yang disampaikan oleh Pak Sandi bahwa kita tidak bawa motor ke sana karena memang kondisi ya. Kita menginginkan naik kereta Pak Sandi. Nah, tadi Pak Sandi katanya sebagai koordinatornya yang membawahi teman-teman. Saya Pak, nanti bisa janjian Pak. Oh iya. Sandi 2, Sandi palsu Pak. Oh, Sandi ini ya? Iya. Oke. Itu Sandi tukang beker Pak. Oke. Nah, Sandi ini yang ini. Oke. Nah, nanti kita pemberangkatannya dari mana Pak? Dari Kita terserah Pak, terserah, kita di Manggarai dulu, nanti ketemu di Cikarang Pak. Ketemu di Cikarang aja semua. Tikumnya di Manggarai. Iya. Oh, tikumnya di Manggarai. Tikum. Tikumnya di Manggarai, nanti Ya. kita ketemunya di Jam Cikarang berapa, aja. Pak? Diperkirakan kira-kira Saya jam berangkat Oke. di sini jam 5 Pak. Habis subuh. Oke, nanti dikoordinasikan langsung sama dengan yang berkoordinator aja Pak ya. Oke, siap. Jangan ditanya di forum ini dulu. Nanti Oke. di Selamat lagi. Ya. Oke, gitu Pak ya. Untuk koordinator dengan kendaraan roda 2 dengan Bang Abdul, dengan kendaraan umum dengan Bang Sandi Sajaya atau Bang Sandi tukang keker. Untuk kendaraan besar bisa menghubungi Bang Salam. Mungkin nanti ada yang menggunakan mobil pribadi, silakan dikoordinasikan masing-masing ya, agar yang penting intinya kita bisa sampai di sana tepat waktu Pak. Ya, saya ingatkan untuk tanggal 21 kita akan dimulai pukul 9 ya, pukul 9 pagi. Setelah acara pelatihan kita istirahat sejenak, langsung kita istiqomah zikir manakib. Ngapain? Diharapkan untuk 3 bulan biar nggak blon-blon amat. biar tidak terlalu capek. Untuk di hari keduanya tanggal 22 Pokoknya lancar urusan. Intinya ngopi. ya, sampai dengan selesai. Tukang kacang Dan sama hari loh. setelah itu tidak ada minum, silakan kalau mau minum sendiri ya nggak ada masalah. Ini berdua nggak boleh apa? Boleh mau nginep di mondok sekalipun nggak apa-apa di sana. Gitu. Makan ada makan. Boleh saya lah. Tenang aja Bang Ben. Aduh, begas mulu dah. Ada ya. Lah makan kudu. Lapar mau makan. Ya itu Pak ya, tanggal 21 kita dimulai pukul 9, tanggal 22-nya kita dimulai pukul 10, dan itu akan disekat-sekat. Dan informasinya dalam hal pelatihan tidak ada sesi tanya jawab, semua fokus dengan pelatihan ya, tidak ada sesi tanya jawab, tidak seperti kemarin ya. Jadi yang hari ini ke depan besok ini yang akan kita laksanakan khusus pelatihan aplikasi dan kendaraan, dan itu akan dibagi-bagi, disekat masing-masing wilayah ya. Jadi nggak berkerumun seperti kemarin satu Sebutan. titik ya. Nanti masing-masing itu sudah ada sebagai trainernya untuk melatih para korlap
Ya. Ya, dari sini ada lagi yang mau bertanya. Rumah sakit ya. Monggo silakan. Rumah sakit. Anaknya. Nah, ini kan saya kan baru bergabung kan Jumat kemarin ya. Nah, sedangkan untuk proses pelatihan kita kan perlu SK Korlap. Nah, sedangkan tadi kan Pak Tadi kan bilang tidak mengeluarkan SK Korlap baru. Nah, saya ini bagaimana Pak lanjutannya? Karena kan Pak Kiai sendiri kan yang bilang udah silakan di Bekasi diambil. Saya udah bawa ini semua. Jadi saya mau menanyakan masalah SK Korlap ini. Tadi saya sudah jelaskan. Ya. Dimulai dari hari ini sudah kita tutup dulu jasa Korlap. Bang Dharma itu daftar laporannya itu dari Jumat kemarin, bukan hari ini. Ya, mudah-mudahan SK Korlapnya itu bisa dikeluarkan. Ya, semuanya itu atas rekomendasi dari Kenasi sendiri. Walaupun Bekasi sebetulnya bukan wilayah kita. Ya, nanti kebijakan-kebijakan dari beliau itu dibedakan dengan apa yang ada di peraturan wilayah. Karena kalau saya di sini pribadi berbicara untuk urusan wilayah, walaupun saya ditunjuk sebagai admin Jabodetabek, ya. Tapi nanti itu berkaitannya sama Kenas, ya Bang Dharma ya. Masih ada lagi yang bertanya kan? Ada yang ketiga tuh. Ya, dari mana? Sampai saya lupa ini Pak. Padahal saya ngerokok bukan nyalin buhur ini. Ya udah Pak, sambil santai aja kita ngobrol nggak apa-apa, iseng-iseng sambil bertanya-tanya. Boleh silakan sambil ngobrol, sambil iseng, sambil santai, biar tidak ada ketegangan. Ya, nanti dibikin dulu. Nanti untuk mitra yang baru daftar baru, coba ditanyakan. Dan yang kedua masalah BPJS. Betul ya, Habib ya? Pengalaman saya di NPWP, saya waktu itu kerja di perusahaan sawit dengan kapasitas pekerja sekitar 1000 pekerja. Dan saya alhamdulillah waktu itu menaungi beberapa anggota ya. Masalah NPWP di sini, kemarin saya laporan pajak WP pribadi, wajib pajak pribadi. Jadi disinkronisasi dengan rekening kita yang ada. Kalau masalah perusahaan, yang di perusahaan pengalaman saya itu dirapel semua keseluruhan. Jadi kita nggak usah wajib pajak pribadi lapor ke Dirjen Pajak. Jadi udah dirapel perusahaan yang bayar. Itu pengalaman saya. Yang kedua, masalah BPJS. BPJS pun demikian, sama. Jadi perusahaan yang bayar, kita nggak dibebani untuk. Tadi siapa yang timbul pertanyaan masalah BPJS? Oh iya Bapak ya, Pak siapa? Pak Rijal. Iya Pak Rijal. Itu pengalaman saya seperti itu Pak Rijal. Jadi BPJS itu kita nggak dibebani bayar BPJS. Meskipun ada yang berbayar, ada yang tidak ya Pak ya. Pengalaman saya seperti itu, betul Pak. Iya. Jadi BPJS kita nggak dibayar, nggak dibebankan untuk bayar BPJS. Semua dirapel. Masalah NPWP dan BPJS itu dirapel sama perusahaan. Karena di sini kita ditekankan untuk menandatangani MOU aja itu udah termasuk karyawan. Itu Pak. Jadi kalau udah masuk kategori karyawan itu dirapel semua perusahaan yang backup. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi kita baru update informasi terbaru untuk masalah pelatihan. Ya, kita baru dapat informasi yang update yang terbaru. Jadi untuk pelatihan tidak 2 hari, cuma 1 hari, yaitu di hari Minggu jam 10 ya, jam 10 pagi. Jadi tidak ada 2 hari ya, cuma hari Minggu pagi jam 10.
Kalau bisa selesai zikir manakib boleh di sana nginep. Jadi tidak harus datang dari subuh. Ya. Di tanggal 22 kita mengadakan pelatihan cukup 1 hari. Jadi perubahan rencana dari 2 hari menjadi 1 hari. Ya. Ini salah satu bentuk kebijakan dari guru kita agar kita yang pertama tidak membawa baju terlalu banyak, Bu. Untuk ibu-ibu terutama itu 3 minggu. Ya. Bapaknya kesian. Ya. Gembol sini, gembol sana, belum yang bawa anak. Ya. Ya, alhamdulillah update terbaru pelatihan hanya hari Minggu jam 10. Ya Pak, Ibu, para korlap mohon didengarkan, disimak baik-baik. Jangan ngomong sendiri-sendiri, biar paham dulu. Jadi hari Minggu tanggal 22 jam 10, lokasinya di lantai 2 gedung Kubah Mart. Bukan Kubah Mas ya, Kubah Mart. Yang ada di samping panggung. Ya. Ya. Yang hadir hari ini berarti update informasi. Yang tidak hadir biarin aja, ada datang mau besok juga. Kita diamin aja. Gak usah di-share di grup. Ya. Biar tahu rasa dia. Ya. Saya udah himbau dari kemarin, hadir seluruhnya. Nggak hadir resiko sendiri. Ya silakan bawa pasukannya ke sana. Datang hari Sabtu pagi. Paling berenang dia bayar 50.000. Ya, saya rasa karena pelatihan dimulai jam 10, tinggal dikondisikan aja masing-masing. Ya mau berangkat dari subuh, mau datang ikut zikir manakib itu diutamakan. Jadi tidak harus Sabtu pagi-pagi selesai kita zikir, kita ngantuk berkendaraan, kita langsung berangkat ke Sarawak. Jadi kita masih ada jeda untuk istirahat setelah istiqomah malam Sabtu di pendopo ini. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi kita masih di waktu